Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Pratugas Akhir. Kali ini materi berisi mengenai penulisan proposal tugas akhir dari bab 1.1 hingga 1.3. Jadi ini meliputi abstrak, latar belakang, rumusan permasalahan, dan batasan permasalahan. Jadi ini disclaimer-nya dulu, materi ini merujuk pada pedoman yang sudah ditetapkan oleh Departemen SITS dan skopnya adalah tugas akhir S1, jadi mungkin akan kurang relevan untuk yang S2. Lalu ini juga tipikalnya adalah problem solving, mungkin kurang cocok juga untuk penelitian. Halaman pertama biasanya berisi identitas pengusul. Identitas pengusul terdiri dari nama, NRP, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan laboratorium. Jadi ini memang sudah fix seperti ini, jadi tidak perlu diubah lagi. Berikutnya adalah judul tugas akhir. Ada dua cara untuk menemukan judul tugas akhir. Yang pertama adalah diusulkan oleh mahasiswa, sedangkan yang kedua adalah ditetapkan oleh pembimbing. Kalau mahasiswa diminta untuk mengusulkan judul tugas akhir, maka judul proposal hendaknya singkat, jelas, dan menggambarkan tema pokok. Lalu judul ditulis dengan huruf kapital semua, dan nantinya akan diterjemahkan ke bahasa Inggris yang ditulis semuanya dengan italics. Lalu ini ada beberapa tips, yaitu hindari penggunaan PT XYZ pada judul. Nah, sebelum kita ke alasan mengapa kok hindari, kita perlu tahu dulu alasan kenapa biasanya dituliskan PT XYZ di judul. Jadi, supaya pembaca tahu bahwa TA ini berdasarkan kasus dan data real dari suatu perusahaan, jadi nggak dummy. Dan supaya pembaca tahu bahwa TA ini menggunakan satu perusahaan saja, yaitu PT XYZ, dan untuk melindungi confidentiality dari data perusahaan tersebut. Jadi, di rename jadi XYZ, supaya identitas perusahaannya tidak tersebar kemana-mana. Nah, kenapa kok dihindari? Karena tidak memberikan insight yang lebih kepada pembaca. Jadi seperti kalau PT XYZ lalu kenapa? Jadi pembaca tidak bisa mendapatkan kesimpulannya atau konteksnya juga tidak jelas. Lebih baik PT XYZ diganti dengan perusahaan manufaktur misalnya, atau perusahaan transportasi online, atau organisasi non-profit, sehingga confidentiality dari perusahaan tersebut tetap terjaga, tapi pembaca dan calon pembaca lainnya bisa memahami bahwa TA ini konteksnya adalah perusahaan tertentu. Sehingga kalau misalnya pembacanya nanti punya kasus atau permasalahan yang sama konteksnya, dia langsung bisa merujuk ke TA ini. Bandingkan jika judulnya hanya ditulis PT XYZ. PT XYZ kita juga tidak tahu bergerak di bidang apa. Sehingga tidak kelihatan juga konteksnya apa sampai TA tersebut dibaca pada metodologi atau pada datanya, baru ketahuan di sana. Lalu tips berikutnya yaitu skop yang jelas pada judul. Ini saya berikan contoh. Opsi pertama adalah judul tanpa skop yang jelas. Jadi misalnya, sistem pakar untuk personalisasi prediksi resiko COVID-19. Opsi yang kedua, saya berikan warna merah untuk menekankan skopnya lagi, yaitu berdasarkan waktu. Sistem bakar untuk personalisasi prediksi resiko COVID-19 sebelum ditemukannya vaksin. Jadi, jelas
Kalau yang kedua itu ada skopnya yang berdasarkan timeline tertentu. Lalu contoh yang ketiga, desain dan implementasi sistem pakar untuk personalisasi prediksi risiko COVID-19. Kalau di sini beda lagi, sistem pakarnya khusus hanya dibahas mengenai desain dan implementasinya saja. Kalau untuk evaluasi, untuk pengambilan data, tidak dibahas di TA yang nomor 3 ini. Jadi lebih meruncing lagi. Lalu contoh yang keempat, sistem pakar untuk personalisasi prediksi risiko COVID di Indonesia. Kalau ini skopnya berdasarkan lokasi tertentu. Mungkin COVID di Indonesia akan berbeda dengan COVID di negara yang lain. Sehingga konteksnya di sini, baik pengetahuan, data, maupun nantinya desainnya juga akan terikat pada lokasi Indonesia. Lalu yang terakhir, sistem pakar untuk personalisasi prediksi risiko COVID-19 menggunakan metode backward chaining. Jadi ini diikat pada metodenya. Apakah judul tugas akhir bisa berganti? Ini maksudnya konteksnya setelah sidang proposal TA ya. Kalau misalnya sebelum sidang proposal TA kan yang jelas bisa-bisa aja. Kalau misalnya setelah sidang proposal TA, bisa berganti dan wajar terjadi. Namun pertanyaan yang biasanya muncul adalah bukan bergantinya judulnya, melainkan apakah harus sidang proposal ulang bila judulnya berganti. Tergantung apakah permasalahannya berubah. Kalau permasalahannya berubah, maka solusinya kan juga pasti berubah. Kalau solusinya berubah, maka metodenya juga akan berubah, sehingga ini kemungkinan besar diminta untuk sidang ulang. Tapi, kalau permasalahannya tetap, tapi metode atau sebagian datanya berubah, misalnya datanya tidak bisa diakses untuk beberapa variabel, maka biasanya tidak perlu sidang ulang. Tapi, sebaiknya yang menentukan apakah harus sidang ulang atau tidak adalah dosen pembimbing. Berikutnya adalah abstrak. Abstrak berisi 3 hal, yaitu latar belakang, metodologi, dan hasil. Abstrak biasanya hanya berkisar antara 300 sampai 500 kata. Ini kalian jangan ngitungin satu-satu katanya. Kalian pasti sudah tahu kan ya caranya ngitung words count-nya ini, yaitu tinggal di blok aja, lalu lihat di kiri bawah kalau kita menggunakan Word. Di dalam abstrak tidak boleh ada referensi atau sitasi. Pada bagian akhir abstrak, terdapat kata kunci atau keywords yang berisi kata-kata penting nantinya akan dipakai untuk menggolongkan TA ini sesuai dengan TA yang sejenis. Jadi misalnya di keywordnya kita tuliskan peramalan, nanti akan berkumpul dengan TA-TA yang juga bertopik peramalan. Keywords biasanya diambil dari judul. Keywords bisa diambil dari metode, misalnya jaringan saraf tiruan atau naive Bayes. Bisa diambil dari topik, misalnya penjadwalan atau topiknya healthcare, atau berdasarkan konteks kasus, misalnya kebakaran hutan atau perusahaan manufaktur. Keywords dipisahkan oleh titik koma atau juga koma. Ini adalah contoh abstrak untuk judul Desain dan Implementasi Knowledge Base, Sistem Pakar untuk Personalisasi Prediksi Risiko COVID-19. Abstraknya, kita ingat lagi ya, isi abstrak ada 3, yaitu latar belakang, metodologi, dan hasil. Nah, pada paragraf pertama, yaitu latar belakang, kita bisa buat dengan 4 kalimat ini. Jadi, kalimat pertama isinya adalah
pengertian COVID, dan dampaknya secara global. Karena di judul kan nggak ada scope atau limitasi lokasi ya. Jadi kita secara global dulu. Lalu kalimat kedua adalah alasan mengapa COVID-19 perlu dibuatkan sistem pakarnya. Kalimat ketiga, mengapa sistem pakarnya dipakai untuk prediksi resiko. Dan kalimat terakhir, mengapa perlu desain dan implementasi dari knowledge base. Paragraf kedua yaitu tentang metodologi yang berisi 3 kalimat. Kalimat pertama adalah bagaimana cara mendapatkan knowledge-nya. Kalimat kedua, bagaimana cara mendesain knowledge base-nya. Kalimat ketiga adalah cara implementasi knowledge base tersebut. Paragraf terakhir dari sebuah abstrak yaitu hasil yang diharapkan. Ini juga ada 3 kalimat. Kita ingat lagi ya, kalau misalnya bikin paragraf kan minimal 2 kalimat. Kalimat pertama yaitu berupa apa knowledge base yang dikembangkan. Kalimat kedua, apa fungsi utamanya dari knowledge base ini. Kalimat ketiga, bagaimana cara mengukur usabilitas dari knowledge base yang sudah didesain dan diimplementasikan. Abstrak sebaiknya disajikan ke dalam 3 paragraf karena masing-masing paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Namun ada juga yang beranggapan bahwa abstrak sebaiknya ditulis 1 paragraf saja. Berikutnya adalah ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di materi ini, bab 1 pendahuluannya hanya akan kita bahas 3 sub saja, yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, dan batasan permasalahan. Latar belakang masalah berisi 3 hal ini. Jadi, kenapa masalah tersebut penting untuk dipecahkan? Lalu yang kedua, gimana kondisi terkininya sekarang dan sejauh mana studi sebelumnya sudah dicoba untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan studi sebelumnya atau tidak mengulangi proses yang sama. Karena kalau permasalahannya sama, datanya sama, lalu kita memberikan solusi yang sama, maka tidak akan jauh hasilnya, yaitu juga akan sama dengan studi sebelumnya. Jadi kita berusaha untuk membuat sesuatu yang beda agar nanti bisa dipelajari oleh yang akan memecahkan permasalahan selanjutnya atau setelah kita. Lalu yang ketiga adalah alasan solusi. Solusi ini maksudnya yang ditawarkan dalam TA ini ya. Kenapa solusi ini diperlukan? Latar belakang biasanya bertaburan referensi. Jadi artikel ilmiah yang sudah kalian baca yang jumlahnya minimal 10 itu nanti berkontribusi untuk dijadikan referensi di bab latar belakang ini. Jadi untuk memperlihatkan bahwa kita sudah banyak membaca paper terkait dan ini merupakan permasalahan yang objektif, tidak lagi subjektif dari sudut pandang satu atau dua saja. Tapi karena kalian sudah baca banyak paper, diharapkan permasalahan yang diangkat ini adalah yang objektif. Lalu latar belakang permasalahan nanti akan dilihat yang paling akhir paragrafnya, yaitu yang berisi pernyataan yang ringkas mengenai apa yang akan dilakukan oleh TA ini. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah paragraf terakhir dari latar belakang sebelum ke bab 1.2. Ini saya beri stabilo warna kuning. Jadi, sehingga dari permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi, yaitu apa? Solusinya dijelaskan di sini. Contoh berikutnya juga paragraf terakhir dari 1.1 atau latar belakang, yaitu dalam tugas akhir ini akan dilakukan prediksi dengan metode apa, lalu variabelnya dan outputnya seperti apa.
Berikutnya kita ke rumusan permasalahan atau subbab 1.2. Rumusan permasalahan adalah permasalahan yang sudah kita bahas di latar belakang, kita tuliskan kembali ke dalam bentuk pernyataan atau deklaratif ya, atau ke dalam bentuk kalimat tanya. Jadi, rumusan permasalahan itu nggak selalu kalimat tanya, melainkan bisa berupa paragraf biasa aja, yaitu berupa pernyataan. Dan rumusan permasalahan ini adalah gap antara keadaan yang ada sekarang, di mana permasalahan itu ada, dan keadaan yang akan dicapai kalau solusi dari TA ini diterapkan. Misalnya adalah seperti ini yang bentuknya deklaratif. Jadi, bagaimana menerapkan metode JST pada data yang akan digunakan sehingga mendapatkan hasil akurasi yang baik. Jadi dia ceritanya mau menerapkan suatu metode dan harapannya kalau metode ini diterapkan akan terjadi suatu hal yaitu akurasi yang baik. Lalu contoh rumusan permasalahan yang dalam bentuk kalimat tanya. Ini yang paling sering dan paling umum kita temukan ya. Jadi misalnya bagaimana hasil analisis faktor-faktor, lalu apa saja rekomendasi yang disarankan. Nah, rumusan permasalahan ini yaitu akan dijawab dan jawabannya adalah berupa TA kita. Lalu berikutnya adalah contoh rumusan permasalahan untuk judul Desain dan Implementasi Knowledge Base Sistem Pakar untuk Personalisasi Prediksi Risiko COVID-19. Jadi ini saya berikan contohnya ke dua bentuk, yaitu deklaratif dan kalimat tanya. Misalnya adalah seperti ini. Rumusan permasalahan pada TA ini adalah bagaimana mendesain sebuah knowledge base. Lalu kalimat berikutnya juga mengimplementasikan knowledge base tersebut ke dalam sebuah sistem pakar menggunakan naive Bayes. Itu yang sistemnya deklaratif. Lalu kalau kita bentuk ke pertanyaan, ya sama. Tinggal kita potong di kalimat yang sesuai, lalu kita bentuk menjadi kalimat tanya seperti ini. Lalu subbab selanjutnya yaitu batasan permasalahan. Batasan masalah ini berisi tentang variabel yang akan diteliti dan variabel yang diabaikan. Nah, jadi maksudnya di batasan permasalahan ini, kan permasalahannya itu misalnya besar begitu ya. Lalu akan kita potong untuk porsi yang akan kita kerjakan di TA ini dan porsi yang tidak akan kita kerjakan di TA ini. Jadi supaya jelas mana yang termasuk skop dan mana yang tidak termasuk skop. Misalnya saja, untuk judul yang sama, batasan permasalahannya adalah pengetahuan yang disimpan ke dalam knowledge base hanyalah faktor resiko, odds ratio, dan prevalensi COVID di suatu negara. Jadi, kalau ada pengetahuan yang selain faktor risiko, selain odds ratio, dan selain prevalensi, itu tidak akan didesain ke dalam TA ini. Kenapa kok dipilih hanya 3 ini? Karena formula yang dipakai yaitu si naive Bayes hanya menggunakan 3 variabel ini saja. Mungkin nanti akan ada adik kelas kita yang akan mendesain knowledge base lagi untuk konteks yang sama, untuk pengetahuan yang sama, tapi di luar skop ini. Jadi misalnya dia akan menggunakan pengetahuan berupa incremental. Jadi misalnya ada pengetahuan yang bukan faktor risiko, bukan odds ratio. Jadi misalnya setiap pertambahan 1% maka akan berdampak pada sesuatu. Nah, itu adalah contoh pengetahuannya, jelas berbeda dengan yang sudah diselesaikan di TA ini. Jadi karena dia variabelnya beda,
tidak masuk ruang lingkup sini. Sehingga nanti adik kelas kalian yang memakai pengetahuan tersebut bisa menggunakan konteks yang sama, bisa menggunakan permasalahan dan metode yang sama, tapi di luar batasan yang sudah diselesaikan. Nah, biasanya yang kita temui di batasan permasalahan adalah, misalnya ya, pengetahuan yang digunakan mulai tahun 2018 sampai 2020. Nah, ini saya berikan tanda tanya di akhirnya. Apakah benar pengetahuan tersebut membatasi permasalahannya? Jadi, emang kenapa kalau misalnya pengetahuan yang dipakai adalah di atas 2020, misalnya tahun 2021 ke atas, apakah nanti desain knowledge-nya akan berbeda? Kalau jawabannya, oh iya berbeda karena mungkin setelah ditemukannya vaksin, maka tidak perlu lagi kita melihat prevalensi sehingga nanti desain knowledge base-nya akan berbeda. Kalau jawabannya demikian, ya itu termasuk batasan permasalahan. Tapi kalau misalnya nanti pengetahuan setelah tahun 2020 itu tidak berdampak pada desain knowledge base yang akan kita buat, ya berarti itu bukan batasan permasalahan. Lalu yang kedua, jenis COVID dalam TA ini adalah COVID strain Wuhan misalnya. Seperti yang kita tahu kan strainnya berbeda-beda ya. Nah, emang kenapa kalau strainnya berbeda-beda? Apakah dia juga akan mengubah desainnya knowledge base? Kalau iya, oke, ini batasan permasalahan. Tapi kalau ternyata strain itu tidak berpengaruh terhadap desain knowledge base-nya, maka ini bukan termasuk batasan permasalahan. Berikutnya adalah knowledge yang dipakai adalah bentuk ontologi. Kalau nanti ada bentuk lain yang mampu mengakomodasi tiga hal tadi, faktor resiko, odds ratios, dan prevalensi selain ontologi, maka ini bukan batasan permasalahan. Lalu berikutnya, tools yang dipakai dalam TA ini adalah protegi. Nah, ini dia pakai protegi karena knowledge base yang dipakai adalah ontologi kan. Jadi ini saling berkaitan sebenarnya. Dan ini sering kali ditemukan di TA-TA yang sudah-sudah. Kalau memang jawabannya, kalau misalnya pakai tools lain dia akan desainnya berbeda, ya berarti dia memang benar batasan permasalahan. Tapi kalau tidak ada bedanya, sebaiknya ini dihilangkan. Nah, sekian penjelasan mengenai bab 1.1 sampai 1.3. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya, yaitu lanjutan dari materi ini mulai dari bab 1.4 sampai 1.6. Terima kasih, semoga bermanfaat.